Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan beberapa program direktif Presiden di luar tugas pokok kejaksaan yang mendukung pemerintah daerah Provinsi Aceh. Saat ini 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini akan menjadi masalah jangka panjang, khususnya bagi anak-anak Aceh. Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Kejaksaan Tinggi Aceh ingin ikut serta membangun sumber daya manusia Aceh dengan menyiapkan anak-anak kita untuk masa yang akan datang. Salah satu bentuk nyata adalah dengan program Adiaksa Peduli Stunting. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menginisiasi program Adiaksa Peduli Stunting mengingat Aceh merupakan provinsi dengan angka stunting ketiga tertinggi di Indonesia dengan jumlah 33,2%. Periode 1 pelaksanaan program ini dimulai sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2022 telah memberikan dampak positif dari jumlah 100 anak balita pada 2 kabupaten yakni Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur dengan menunjukkan hasil 93% mengalami kenaikan berat badan sebesar 7,7% dari berat badan awal. Program ini dilakukan secara sinergi melibatkan berbagai pihak instansi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam rangka melanjutkan program tersebut, periode 2 tahun 2023 dimulai sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2023 telah memberikan dampak positif bagi 50 anak gizi buruk dan 50 ibu hamil pada 2 kabupaten, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kejaksaan Tinggi Aceh menerima penghargaan dari Indonesia Health Observer atau IHO dalam rangka kegiatan Adiaksa Peduli Stunting di Kejati Aceh. Nama saya Maulia Ariska, saya ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Ibu Maisurah Almaya dari Balita Fatimah Al-Syahara. Sejak ada programnya Adiaksa Peduli Stunting, tinggi badannya sudah berkembang dengan baik. Terima kasih kepada Adiaksa Peduli Stunting yang telah memberi bantuan PMT terhadap ibu hamil. Terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Untuk mendukung kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan atas tanah wakaf, Kejaksaan Tinggi Aceh turut mendorong proses sertifikasi tanah wakaf yang bekerja sama dengan BPN, Badan Wakaf, serta Kementerian Agama. Data sertifikat wakaf Provinsi Aceh pasca MOU tahun 2023 periode Februari sampai dengan September 2023 dengan total 307 sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Ayub bin Abbas, Bupati Pejaja, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Kejati Aceh Bambang Bahtiar SH MH yang telah mempercayakan Kabupaten Pidi Jaya sebagai daerah pilot projek peran aktif intelijen kejaksaan dalam percepatan sertifikat tanah wakaf yang bersinergi dengan BPM dan Kemenang. Semoga program ini dapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten seluruh Aceh khususnya dan nantinya dapat berkembang ke seluruh daerah di Indonesia sebagai ikhtiar kita untuk meminimalisir mafia tanah dan tanah tersebut mendapatkan suatu kepastian hukum untuk tanah wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Dr. Haji Abdul Ghani Isa SHMAG selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Aceh dengan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta jajarannya atas partisipasinya yang sangat tinggi sekali dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Aceh. Kita ketahui di Provinsi Aceh saat ini tidak kurang dari 24.000 persir tanah wakaf dan yang sudah bersertifikat lebih dari 60%. Dan alhamdulillah dalam tahun ini Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta jajaran juga sudah menyerahkan tidak kurang dari 300 sertifikasi tanah wakaf di Aceh. Demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini oleh Bapak Kejaksaan Tinggi Aceh dan jajarannya, Allah memberikan keberkahan, petunjuk dan limpahan seterusnya di dalam melaksanakan tugas mulia dan amanah umat ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mewujudkan penegakan hukum secara humanis, Kejaksaan Tinggi Aceh telah melaksanakan penyelesaian perkara melalui restoratif justice sebanyak 122 perkara. Alhamdulillah dengan ada RJ ini, hasil cara musyawarah ini lebih memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kajari telah memfasilitasi RJ ini di antara korban dan terlapor. Dan sudah terbentuk 250 rumah restoratif justice yang terletak di wilayah Kabupaten Kota Provinsi Aceh. Di samping itu, untuk penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika, penyelesaian perkara dilakukan dengan pendekatan restoratif dengan menempatkan ke dalam balai rehabilitasi yang sudah terbentuk di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh sebanyak 6 balai rehabilitasi adiaksa, yaitu Aceh Besar, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya, guna untuk pengobatan, perawatan, dan pemulihan baik secara medis maupun sosial. Dalam rangka membangun wawasan hukum terhadap generasi penerus di tingkat pelajar sekolah menengah umum, Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh untuk sekolah di wilayah Provinsi Aceh, serta mengagendakan kegiatan tahunan melalui program Duta Pelajar Sadar Hukum.
Kejaksaan Tinggi Aceh ikut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan proyek strategis melalui kegiatan pengamanan proyek strategis guna mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini terhadap kendala dan hambatan maupun ancaman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di antaranya, pembangunan Waduk Kerto, Waduk Rukoh, serta pembangunan Jalan Tol Sibanceh, dan pembangunan strategis daerah di beberapa satuan kerja pemerintah Provinsi Aceh. Dalam rangka menghadapi pemilu, Kejaksaan Tinggi Aceh telah membentuk posko pemilu 2024, baik legislatif maupun eksekutif serta pilkada. Posko pemilu juga telah dibentuk di 23 kejaksaan negeri se-Aceh. Father has spoken. Guna menciptakan kondisi pembangunan desa yang efektif dan efisien, melalui pemanfaatan program Dana Desa, Kejaksaan Tinggi Aceh melaksanakan program Jaga Desa untuk mengawal pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan prinsip single prosecution system, yang berarti bahwa segala kewenangan penuntutan yang dilaksanakan oleh lembaga manapun berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal 5 huruf Q menambahkan susunan organisasi kejaksaan, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Di samping melakukan penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Aceh juga melakukan program Adiaksa Peduli melalui bakti sosial terhadap warga masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tenggara. Di samping itu, Kejati Aceh juga memiliki pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum, yaitu Klinik Pratama Adiaksa. Dalam rangka pengendalian inflasi, Kejati Aceh mengadakan kegiatan Adiaksa Aceh Expo dan kegiatan Pasar Murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Solika Minggu. Saya Sarah, saya salah satu dari penjagaan dan inkubator bisnis PBG. Kami dari Kominfo. Saya dari Fadas Tercantik, kebetulan ada buka stand bazar di Adiaksa Expo. Sangat berbahagia bisa hadir di acara Adiaksa Expo Aceh. Bisa melihat pengunjung-pengunjung dari luar kota. Dan pokoknya sukses terus buat Adiaksa Expo. Karena acara ini sungguh sangat mengapresiasi UMKM-UMKM yang ada di Banda Aceh untuk terus berkembang tentunya. Alhamdulillahnya juga pengunjungnya rame dan waktunya sangat-sangat luar biasa. Kami tunggu tahun depan kehadiran Adiaksa berikutnya. Ya, kegiatan seperti ini tentu bagus bagi kami masyarakat kecil seperti ini karena kondisi ekonomi yang sulit seperti ini membantu kami rakyat kecil untuk mendapatkan bahan pokok seperti ini. Karena kalau uang 100.000 kami beli seperti ini tidak mungkin dapat. Ini kan sekitar 200.000 kalau kami beli. Jadi lebih-lebih kan kalau kami tukang ojek seperti ini mahasiswa sudah pulang kampung. Jadi orang sekolah pun nggak ada, orderan kurang. Ini saya masih 3, jadi dengan seperti ini saya bisa membantu keluarga kami di rumah. Kejaksaan Tinggi Aceh juga melakukan kegiatan bakti sosial lainnya di panti asuhan, panti jompo, rumah kanker, rumah tahfiz, dan juga melakukan kegiatan sunat massal.